Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Bertemu kembali bersama MT Academy, saluran pembelajaran online khusus di bidang kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, saya M. Taufik SKM MKM akan menyampaikan satu materi terkait dengan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan. Materi ini merupakan materi perkuliahan yang diberikan untuk mahasiswa pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Nah, apa yang akan kita bicarakan terkait dengan materi ini? Mari kita simak bersama-sama. Oke. Terkait dengan data, maka perlu diketahui bahwa data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Untuk memudahkannya, kita akan coba mengelompokkan cara dalam mengumpulkan data itu ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah metode rutin, dan yang kedua adalah metode sewaktu-waktu atau yang lebih dikenal istilahnya dengan metode non-rutin. Nah, apa itu metode rutin? Nah, metode rutin di sini adalah satu proses pengumpulan data yang berasal dari unit kesehatan yang berisikan catatan atau rekam medik pasien yang berkunjung di unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Sementara itu, metode non-rutin adalah metode pengumpulan data sewaktu-waktu yang umumnya dilakukan melalui survei, baik itu survei cepat, secara kuantitatif ataupun kualitatif, atau melalui satu studi-studi khusus. Kemudian dalam konteks ini, maka data-data yang dikumpulkan perlu difahami bahwa tidak ada satupun cara pengumpulan data yang dapat mengumpulkan semua data untuk perencanaan dan manajemen kesehatan. Sehingga dalam hal ini, suatu sistem informasi kesehatan umumnya menggunakan kombinasi dari kedua cara yang kita sebut di awal tadi, yaitu metode rutin dan metode non-rutin. Nah, alasan inilah kenapa kemudian dengan adanya perbedaan sifat dan kegunaan dari data yang diperoleh dengan masing-masing metode tersebut, maka pengumpulan data secara rutin umumnya itu akan diarahkan untuk mendapatkan data yang berbasis pelayanan kesehatan dan data tentang mereka yang secara rutin menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Nah, di daerah di mana penggunaan pelayanan kesehatan masih sangat rendah, maka pengumpulan data secara rutin biasanya sukar untuk dilaksanakan. Sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih paripurna tentang masalah kesehatan yang dihadapi, maka diperlukan pengumpulan data dengan cara lain, yaitu melalui survei dan sejenisnya, atau pengumpulan data secara rutin yang diperluas cakupannya sehingga meliputi data dari masyarakat. Nah, data untuk angka kematian misalnya dapat diperoleh dari unit-unit kesehatan atau data dari registrasi vital. Tetapi perlu diketahui pula bahwa untuk angka kematian itu diperoleh melalui penelitian prospektif atau survei retrospektif terhadap penduduk. Nah, secara nasional kita mengetahui terdapat beberapa jenis survei diantaranya. Yang pertama adalah survei kesehatan rumah tangga, survei sosial ekonomi nasional, atau yang lebih dikenal dengan istilah Susenas, survei demografi dan kependudukan dan kesehatan Indonesia, dan sensus penduduk, serta jenis-jenis sensus yang lainnya. Di dalam video ini Anda melihat bahwa antara metode rutin dan metode non-rutin ini fungsinya adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bahwa
seringkali data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data secara rutin dan sewaktu-waktu pun itu kerap kali tidak cukup untuk memahami penyebab dari masalah-masalah kesehatan, sehingga dibutuhkan penyelidikan secara informal atau mencari informasi secara kualitatif melalui diskusi dengan individu-individu atau dengan kelompok-kelompok, sehingga juga mungkin ditambahkan dengan adanya data sekunder dari sektor-sektor yang lain. Nah, pilihan-pilihan data inilah atau cara pengumpulan data ini akan sangat memiliki aspek penting terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat. Nah, yang perlu juga diketahui bahwa kedua data ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, bahwa tadi di awal dikatakan bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan data-data kesehatan itu dalam satu waktu pengumpulan data. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana data-data yang kita kumpulkan tadi itu akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan dalam aspek pengumpulan data. Dalam video ini Anda melihat, atau dalam tayangan ini Anda coba dapat melihat di situ bahwa cara apapun yang digunakan, yang penting data yang dikumpulkan adalah data yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi dan indikator. Baik itu dikumpulkan melalui cara metode rutin maupun non-rutin, maka kita pastikan bahwa data-data itu adalah data-data yang benar dan dibutuhkan. Nah, tentunya data-data yang dibutuhkan itu harus memuat informasi dan indikator-indikator yang dibutuhkan. Dalam tayangan ini Anda melihat bahwa terdapat contoh informasi dan indikator-indikator yang diperlukan dalam pengumpulan data-data kesehatan. Contohnya di sini adalah angka kematian bayi. Maka indikator-indikator yang diperlukan untuk angka kematian bayi, yang pertama adalah jumlah bayi yang mati, jumlah kelahiran yang hidup. Kemudian pada proporsi anak balita dengan gizi baik, maka indikator yang dibutuhkan adalah jumlah anak dengan gizi yang baik dan jumlah seluruh anak balita. Sedangkan untuk persentase penduduk yang tidak merokok, maka indikator yang dibutuhkan di situ adalah jumlah para penduduk yang tidak merokok dan jumlah seluruh penduduk sebagai indikatornya. Dan persentase rumah sehat, indikatornya adalah jumlah rumah sehat dan jumlah seluruh rumah yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah rasio bidan terhadap penduduk sebagai informasinya, dan indikatornya adalah jumlah bidan dan jumlah penduduknya. Terkait dengan pengumpulan data dan informasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengumpulan data dan informasi itu diantaranya yang pertama adalah pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang, kemudian penyelenggaraan rekam medik baik itu elektronik dan non-elektronik, serta kegiatan yang ketiga adalah surveillance kesehatan. Kegiatan yang keempat adalah sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi ilmiah dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi dan sumber lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah cara lain sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam penekanannya pada pengumpulan data dan informasi ini lebih ditekankan kepada aspek penggunaan sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam pengumpulan data dan informasi, baik itu pada sisi kemampuan komunikasi dan teknologi yang digunakan. Oke, kita akan masuk mengenai metode pengumpulan data secara rutin. Nah, berdasarkan pengelompokannya, maka berdasarkan pengelompokan sumber data, pengumpulan data rutin itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengumpulan data unit kesehatan, dan yang kedua adalah pengumpulan data masyarakat, serta yang ketiga yaitu pengumpulan data registrasi penduduk. Kita akan bahas satu persatu mengenai 3 jenis pengumpulan data secara rutin ini dalam perspektif sumber datanya. Oke, yang pertama adalah pengumpulan data di unit kesehatan. Jenis pengumpulan data rutin yang paling umum di sini adalah pengumpulan data berbasis pelayanan atau unit kesehatan. Nah, dalam hal ini data akan dicatat oleh petugas kesehatan yang bekerja di unit kesehatan sambil mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan sehari-hari. Nah, cara dalam pengumpulan data ini memang merupakan cara yang paling mudah. Yang pertama, melalui pengumpulan data pasien. Yang kedua yaitu memantau penggunaan sumber daya, dan yang ketiga itu terkait dengan surveillance penyakit. Berikut Anda dapat lihat contoh data minimal yang perlu dicatat dan dikumpulkan dari pasien di unit kesehatan tersebut. Yang pertama adalah identitas yang memuat nama, alamat, jenis kelamin, usia, kemudian kepala atau anggota keluarga, dan status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua adalah tindakan yang berkaitan dengan risiko, yang memuat informasi mengenai status imunisasi, tindak lanjut berkaitan dengan risiko lain yang meliputi di dalamnya adalah perawatan antenatal, kemudian penimbangan balita, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk wanita. Di sini contoh data minimal yang perlu dicatat yaitu jumlah dan usia anak, kemudian alat kontrasepsi yang digunakan, penyakit yang dialami selama proses kehamilan dan pasca persalinan. Kemudian yang keempat adalah data penting tentang episode penyakit. Nah, di sini khususnya untuk penyakit kronis, infeksi HIV, gangguan-gangguan perinatal pada bayi, kemudian penyakit-penyakit selama masa anak-anak. Dan yang terakhir adalah data tentang faktor-faktor risiko lain dan alergi. Nah, data-data tersebut di atas dari semua pasien atau klien itu selanjutnya dapat dihimpun dalam satu pangkalan data pasien, baik dalam bentuk file kartu-kartu manual ataupun dalam bentuk file yang diinput masuk ke dalam perangkat komputer. Namun demikian, perlu diketahui pula bahwa pengumpulan data di unit kesehatan ini juga sekaligus memiliki banyak persoalan. Misalnya pada buruknya mutu data yang terkumpul, dan kemudian terlalu banyaknya waktu petugas kesehatan yang tersita untuk pencatatan. Bahwa agregat datanya juga tidak mencerminkan gambaran kesehatan masyarakat secara umum dan persoalan-persoalan lainnya. Apapun persoalan di dalam pengumpulan data secara rutin ini di unit kesehatan dapat menjadi alat yang tentunya memiliki manfaat besar bagi perencanaan dan manajemen di unit pelayanan kesehatan tersebut. Selain itu pula dapat juga menjadi pemicu ditingkatkannya secara berkelanjutan iklim dari manajemen di unit-unit kesehatan
pemerintah. Nah, misalnya pada pelayanan kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, salah satu upaya untuk bisa mengatasi masalah mutu data untuk pemanfaatannya di tingkat administrasi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan titik-titik sentinel. Nah, dari titik-titik sentinel ini diminta untuk kemudian dilaporkan data yang lebih lengkap sebagai tambahan terhadap pencatatan dan pelaporan data yang berlaku umum. Pelaporan sentinel pada dasarnya juga merupakan bagian dari pelaporan data berbasis pelayanan atau unit kesehatan. Nah, untuk itu pula maka staf dari sejumlah unit kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan tersebut, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, harus diberikan satu upaya pelatihan. Nah, upaya pelatihan yang tentunya khusus dan disupervisi secara khusus pula untuk mengumpulkan dan melaporkan data tertentu, seperti data-data penyakit dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian hasil dari daerah sentinel itu kemudian biasanya memang lebih lengkap dan akurat. Nah, karena data-data tersebut merupakan data-data yang berada di basis komunitas. Kemudian jika dirasakan bahwa di unit-unit kesehatan di daerah terpencil itu tidak mungkin memberikan data yang cepat dan akurat, maka pendekatan sentinel inilah yang cukup baik untuk dilakukan, khususnya untuk kegiatan surveillance penyakit. Nah, masalah bahwa data dari unit kesehatan itu tidak memiliki keadaan tidak mewakili keadaan masyarakat yang sebenarnya, maka dapat diatasi dengan memperluas pengumpulan data rutin sehingga mencakup data dari masyarakat. Nah, misalnya dengan meningkatkan laporan dari para bidan di desa atau dengan mengembangkan pencatatan dan pelaporan oleh para kader kesehatan. Nah, problem lain dari pengumpulan data rutin yang juga kita jumpai adalah terpecahnya sistem menjadi sistem-sistem pengumpulan data khusus program-program kesehatan. Sistem-sistem khusus itu cenderung berjalan sendiri-sendiri sebagai sistem-sistem informasi vertikal. Misalnya, pemberantasan malaria memiliki sistem informasi vertikal sendiri. Demikian pula dengan pemberantasan tuberkulosis, imunisasi, penyihatan lingkungan, dan program-program yang lainnya. Nah, masing-masing akan mengembangkan aparat sendiri, infrastruktur sendiri, dan aturan-aturan sendiri, sehingga terlepas satu sama lainnya. Walaupun ini kemudian berat, betapapun integrasi antar mereka harus coba diupayakan, sehingga dengan sistem informasi kesehatan yang sudah terintegrasi, kita akan mendapatkan data dalam satu ruang yang sama, sehingga tidak lagi terpecah-pecah antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya kita akan bicara tentang pengumpulan berbasis masyarakat. Nah, pengumpulan data di masyarakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya yang pertama adalah memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat oleh petugas kesehatan atau oleh kader kesehatan. Kemudian mendapatkan data yang lebih mewakili atau representatif dengan derajat kesehatan dan lingkungan, termasuk kelahiran dan kematian, kemudian keadaan pertanian dan keadaan pendidikan, serta informasi-informasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam perencanaan pelayanan-pelayanan kesehatan agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, sebagaimana kemudian dikemukakan tadi dalam tujuan bahwa pengumpulan data masyarakat dapat merupakan perluasan dan pengumpulan data rutin pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, petugas-petugas kesehatan yang bertugas di masyarakat seperti misalnya sanitarian dan bidan yang selalu berkunjung ke keluarga-keluarga atau menyelenggarakan pelayanan di desa-desa dapat diberikan satu tugas tambahan sebagai pencatat dan pengumpul data masyarakat.
Nah, akan lebih efektif lagi apabila mereka dapat dibantu oleh para kader-kader kesehatan, sehingga aspek pemberdayaan masyarakatnya betul-betul kemudian bisa berjalan. Dan perlu diketahui pula bahwa data-data dasar dan kesehatan dari keluarga ini atau yang berbasis dengan masyarakat ini biasanya berisikan informasi mengenai yang pertama adalah identitas keluarga yang di dalamnya terdapat alamat lengkap, desa dan kecamatan. Kemudian yang kedua adalah anggota keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri, suami, anak dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mengenai informasi tentang kepesertaan kepala keluarga dan atau istri atau suami dalam keluarga berencana, kemudian menjadi peserta atau tidak, dan metode kontrasepsi apa yang kemudian mereka gunakan. Dan yang keempat, informasi mengenai fasilitas kesehatan lingkungan keluarga yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rumah, sumber air, jamban, tempat sampah, kandang ternak, dan lain-lainnya. Dan yang kelima itu adalah tentang keadaan ekonomi keluarga. Nah, informasi ini berhubungan dengan penghasilan keluarga dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga untuk kesehatan dan sosial ekonomi, termasuk juga di situ berhubungan dengan kemiskinan. Dan yang terakhir berhubungan dengan kepesertaan kepala keluarga atau istri atau suami dalam pembiayaan kesehatan yang terkait dengan kepemilikan asuransi kesehatan atau pembiayaan kesehatan sehingga mereka menjadi peserta atau tidak, dan jenis-jenis pembiayaan yang diikuti. Kemudian berikutnya adalah bahwa semua data keluarga yang didapat dari kegiatan ini tentunya akan menjadi lebih informatif bagi pelayanan kesehatan, sehingga data-data ini akan menjadi data yang dapat melengkapi informasi yang dikumpulkan dari unit-unit kesehatan. Yang ketiga, berdasarkan sumber datanya dalam pengumpulan data rutin dengan metode rutin ini, yaitu pengumpulan data registrasi penduduk. Nah, pengumpulan data dari registrasi penduduk ini juga merupakan bagian penting dari pengumpulan data secara rutin. Nah, bersama dengan data sensus, data registrasi penduduk merupakan sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Namun demikian, bahwa registrasi penduduk ini saat ini itu belum bisa banyak terlalu diharapkan, khususnya berkaitan dengan pencatatan kematian. Karena terkait dengan pencatatan kematian, pencatatan kematian di tingkat level masyarakat belum terlalu baik, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kematian itu adalah satu yang sifatnya takdir, sunatullah, yang kemudian itu merupakan ketetapan yang dianggap biasa saja, dan itu tidak perlu mendapatkan atau perlu dan tidak perlu untuk dicatat atau dilaporkan kepada pemerintah, baik itu pada tingkat level desa, kota, kabupaten maupun provinsi. Pencatatan kematian mungkin saja kemudian untuk bisa dilaporkan apabila itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan administrasi yang berhubungan dengan status pekerjaan dari yang meninggal dalam rangka untuk mengurus pensiun, mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupan yang terkait dengan si mati tadi. Kemudian berikutnya
kita akan membahas mengenai aspek pengumpulan data berikutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengumpulan data secara rutin. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pengumpulan data non-rutin. Nah, dalam pengumpulan data non-rutin, kita akan mengenal 3 aspek jenis dari metode pengumpulan data ini. Yang pertama adalah metode kajian cepat atau yang lebih dikenal dengan istilah rapid assessment. Yang kedua adalah jenis survei, dan yang ketiga yaitu surveillance demographic. Nah, metode-metode yang tadi disampaikan yang merupakan bagian dari pengumpulan data non-rutin ini tentunya memiliki perbedaan antar 3 golongan metode tersebut. Nah, apa saja yang merupakan perbedaan dari kajian cepat, survei, dan surveillance demographic? Kita akan bahas pada slide berikut. Oke. Dalam video ini Anda dapat lihat bahwa terdapat beberapa perbedaan metode dalam pengumpulan data sewaktu atau data non-rutin. Yang pertama mengenai metode kajian cepat. Nah, dalam metode kajian cepat di sini ilmu yang dibutuhkan di dalam metode ini adalah ilmu antropologi dan manajemen. Nah, hasilnya ini terkait dengan persepsi terhadap pelayanan kesehatan, keyakinan, dan perilaku sehat. Oke. Pada manajer kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan, dalam konteks kajian cepat ini, mereka harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana tatanan sosio budaya masyarakat di wilayah kerja unit kesehatannya, dan juga mengenai perilaku sehat dari penduduk. Dan kesemuanya ini diperlukan agar mereka dapat merancang dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang efektif. Nah, dilema yang kemudian dihadapi dalam konteks kajian cepat ini bahwa pencatatan dan pelaporan rutin itu tidak memberikan informasi yang mendalam ya tentang perilaku masyarakat yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari intervensi-intervensi kesehatan. Nah, sementara itu, penelitian-penelitian sosial, baik sosiologi maupun antropologi, tentunya terlalu mahal untuk diselenggarakan dan tentunya juga memakan waktu yang cukup lama. Nah, padahal para pengambil keputusan itu tentunya menginginkan informasi yang relatif segera. Nah, oleh karena itu maka dalam hal ini sejumlah ahli kemudian menyarankan untuk bisa menyelenggarakan metode kualitatif secara terfokus, dan mereka menamakan metode ini disebut sebagai kajian cepat atau rapid assessment. Nah, contoh penggunaan metode ini misalnya adalah pengkajian terhadap risiko sosial dari penyakit-penyakit. Kemudian pengkajian terhadap persepsi masyarakat terhadap tindakan pencegahan dan lain-lain sebagainya. Nah, kajian cepat ini tentu masih dapat diurai ke dalam berbagai metode lain, yaitu observasi, wawancara, kemudian diskusi, dan kelompok fokus atau yang disebut dengan diskusi kelompok terarah atau yang lebih dikenal dengan istilah focus group discussion, dan juga metode-metode lainnya. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri utama dari kajian cepat ini, yang pertama adalah jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data dan penyajian hasilnya.
Kemudian yang kedua, ciri berikutnya dari kajian cepat adalah eh, digunakannya kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan yang ketiga, bahwa ciri dari kajian cepat ini adalah orientasinya kepada tindakan, sehingga para pengambil keputusan ini dapat terlibat dalam menentukan apa yang akan dikaji. Nah, kemudian kita akan merujuk kepada survei. Nah, dalam konteks survei, metode survei ini itu kita tidak bisa menjelaskan secara lebih luas akibat keterbatasan waktu pula. Mungkin pada kesempatan yang lain nanti kita akan jelaskan secara lebih spesifik lagi. Nah, dalam hal ini, dalam konteks metode survei, ilmu yang dibutuhkan adalah epidemiologi dan kemudian sosiologi dan ekonomi. Karena hasil yang akan didapatkan dalam metode survei ini adalah estimasi pada angka morbiditas atau angka kesakitan, kemudian penggunaan pelayanan kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan. Nah, secara ringkas kita akan menyampaikan bahwa ada dua jenis survei yang seringkali dilakukan di bidang kesehatan. Yang pertama adalah survei kesehatan rumah tangga dan juga survei penggunaan pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks survei kesehatan di rumah tangga, survei ini merupakan pengkajian terhadap rumah tangga yang memiliki sampelnya yang dilakukan secara gabungan antara metode acak atau random dengan metode mengikuti kriteria tertentu atau proposif. Nah, tujuan dari survei kesehatan rumah tangga ini adalah untuk mengungkap beberapa aspek dari keluarga, seperti kesakitan, perilaku dalam mencari pertolongan kesehatan, dan juga pengeluaran keluarga untuk kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah survei kesehatan nasional tadi. Nah, survei kesehatan nasional atau yang disebut dengan Surkesnas di sini adalah pengembangan dari SKRT, yaitu pengintegrasian survei kesehatan di rumah tangga dengan Susenas dan SDKI. Nah, Surkesnas ini akan atau diselenggarakan biasanya dalam kurun waktu 3 tahunan, yang dimulai pada tahun 2001, kemudian 2004, 2007, 2010 dan seterusnya. Nah, pengintegrasian ini dilakukan melalui pemakaian rancangan sampling yang sama, kemudian penggunaan format instrumen atau kuesioner yang seragam, kolaborasi dalam persiapan survei, pelatihan, pelaksanaan lapangan, dan pemanfaatan data. Nah, tujuan dari Surkesnas ini adalah tersedianya data kesehatan yang berbasis masyarakat atau community based. Nah, keperluannya apa? Untuk perencanaan, pemantauan, dan penilaian program pembangunan kesehatan. Kemudian ada juga yang terkait dengan survei pengguna pelayanan kesehatan. Nah, survei pengguna pelayanan kesehatan atau yang disebut biasanya dengan survei pemakai. Survei pemakai di sini adalah alat yang cukup efisien untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat, yaitu mereka yang menggunakan pelayanan kesehatan. Nah, survei ini banyak kemudian digunakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana sih kepuasan mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Nah, berikutnya adalah surveillance demografik. Nah, surveillance demografik di sini ilmu yang dibutuhkan adalah ilmu demografi. Nah, hasilnya adalah terkait dengan dampak program kematian pada jenis kelamin, kemudian dan usia tertentu atau berdasar pada penyebabnya, dan terkait dengan fertilitas pada kelompok tertentu. Nah, dalam surveillance demografik
perlu difahami bahwa dalam upaya kesehatan kita bisa merumuskan sebagai menurunnya kesakitan atau menurunnya fertilitas gitu ya. Sebagai ukuran kesakitan dapat digunakan morbiditas seperti misalnya kejadian dan lama berlangsungnya penyakit, kemudian tingkat kemampuan akibat sakit, atau mortalitas seperti misalnya angka kematian pada kelompok usia tertentu atau menurut penyebabnya. Nah, dalam konteks fertilitas, maka dampak dinyatakan dalam bentuk angka-angka fertilitas pada usia tertentu dan angka fertilitas total sebagai atau yang dikenal dengan istilah TFR sebagai ukuran tunggal atau integrasi dari angka-angka fertilitas usia tertentu. Nah, dalam konteks ini baik itu morbiditas, mortalitas, dan fertilitas, kesemuanya itu dapat dikatakan sebagai estimasi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Berikutnya kita akan bicara tentang pelaporan. Nah, dalam konteks pelaporan, tentunya yang perlu diketahui bahwa dalam pelaporan, kegiatan pelaporan ini dilakukan dengan tahapan berjenjang. Yang pertama adalah Vaskes tingkat 1 kepada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dan Vaskes tingkat 2 kepada SKPD Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan memberi izin operasional Vaskes tersebut. Dan yang ketiga adalah Vaskes tingkat 3 kepada unit kerja di bidang data dan informasi kesehatan pada lingkungan kementerian. Nah, pada pelaporan kemudian berikutnya adalah SKPD kepada kabupaten kota, kepada wali kota, kemudian SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada gubernur, dan unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan di lingkungan kementerian kepada menteri, dan bupati atau wali kota kepada gubernur, dan gubernur kepada menteri. Nah, dalam konteks pelaporan ini dilakukan secara berjenjang. Perlu diketahui pula dalam konteks Vaskes tingkat 1 maupun tingkat 2 dan tingkat 3, Vaskes tingkat 1 ini merupakan Vaskes tingkat dasar, ya, tingkat pelayanan dasar yang kemudian biasanya dapat ditemui di community base, seperti misalnya puskesmas dan rumah sakit tipe D misalnya. Dan berikutnya adalah fasilitas kesehatan tingkat 2 ini merupakan fasilitas kesehatan spesialistik. Dan fasilitas pelayanan tingkat 3 ini yaitu fasilitas pelayanan tingkat subspesialistik. Nah, penjelasan terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat 1, 2, dan 3 ini itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mendengarkan pembelajaran e-learning ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk tetap melakukan subscribe bagi Anda yang belum melakukan subscribe, agar Anda tetap bisa mendapatkan notifikasi dari MT Academy Indonesia terkait dengan materi-materi berikutnya. Nah, bagi peserta e-learning hari ini dapat mengikuti tahap berikutnya, yaitu kuis dengan mengetik kode kuis yang sudah disediakan, dan Anda dapat mengikuti setelah Anda mengikuti pembelajaran online ini tentunya. Nah, silakan saya berikan waktu Anda untuk mencatat terlebih dahulu
kode referral quiz yang dapat Anda ikuti setelah menonton pembelajaran secara online untuk sesi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.